Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Lestari Rahayu dengan NPM 211060138 dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Fisika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Rahma Diani MPD. Saya mengambil materi gaya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya dan macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Pada kehidupan sehari-hari, gaya yang biasanya dikenal adalah gaya langsung dan gaya tidak langsung. Gaya langsung artinya sesuatu yang memberi gaya berhubungan langsung dengan yang dikenai gaya. Sedangkan gaya tak langsung itu merupakan gaya yang bekerja di antara dua benda, tetapi kedua benda tersebut tidak bersentuhan. Contohnya gaya yang tidak langsung yaitu gaya gravitasi. Gaya memiliki pengaruh terhadap benda. Pengaruhnya yaitu yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, kursi yang tadinya diam jika diberi gaya dorong, maka kursi itu akan bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya seperti ketika bola yang menggelinding dapat kita hentikan atau kita tahan menggunakan kaki, sehingga bola yang tadinya menggelinding menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Contohnya seperti ketika kita main bola basket, yang mana bola basket itu dipantulkan ke dinding, maka akan memantul atau berubah arah setelah membentur dinding. Yang keempat, yaitu gaya dapat merubah pergerakan benda lebih cepat. Contohnya seperti ketika kita mengendarai mobil, yang mana mobil itu melaju lambat, dapat kita gerakan menjadi semakin cepat, yaitu setelah kita menambah gasnya, sehingga mobil akan mengalami percepatan pada lajunya. Yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Contohnya seperti botol plastik, yang mana botol plastik dapat berubah setelah kita injak. Gaya yang akan saya paparkan atau jelaskan yaitu yang biasanya ada di kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan 4 gaya, yaitu yang pertama gaya berat. Gaya berat suatu benda besarnya selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. Satuannya yaitu kilogram. Berat dilambangkan dengan W, merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Satuan berat adalah Newton. Arahnya selalu ke bawah, yaitu menuju pusat bumi. Dan jika dilambangkan pada sumbu X dan Y, berat itu ada pada sumbu Y negatif. Gaya berat yang dialami benda besarnya sama dengan perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, yaitu gaya berat atau W sama dengan massa benda dikali gravitasi. Contoh soal gaya berat, yaitu sebuah benda memiliki massa 1 kg. Apabila percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah berat benda tersebut. Kita sudah mengetahui massa benda yaitu 1 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan yaitu gaya beratnya atau W. Untuk mencari berat benda, digunakan persamaan W sama dengan M dikali G.
yang mana M itu 1 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Mendapatkan hasil W sama dengan 10 kg meter per sekon kuadrat. Jadi berat benda tersebut adalah 10 Newton. Gaya selanjutnya yaitu gaya normal. Dipermisalkan buku yang ada di atas meja itu tidak jatuh karena adanya gaya tekan meja pada buku. Gaya ini ada karena permukaan buku bersentuhan dengan permukaan meja dan sering disebut dengan gaya normal. Pada buku terdapat dua gaya, yang mana yang pertama itu gaya normal yang berasal dari meja, dan yang kedua gaya berat, yaitu berat dari buku. Kedua gaya tersebut besarnya sama tetapi berlawanan arah, sehingga membentuk keseimbangan pada buku. Gaya normal dilambangkan dengan N adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan, yang berarti jika bidang sentuh antara dua benda adalah horizontal, maka arah gaya normalnya adalah vertikal. Jika bidang sentuhnya vertikal, maka arah gaya normalnya adalah horizontal. Jika bidang sentuhnya miring, maka gaya normalnya juga akan miring. Yang berarti gaya normal itu mengikuti tegak lurusnya benda yang ada. Rumus gaya normal. Rumus gaya normal dapat ditentukan dengan menggunakan hukum 2 Newton tentang gerak. Dengan ketentuan, jika benda diam, maka nilai percepatannya adalah 0 atau A sama dengan 0. Sebaliknya, jika benda bergerak, maka percepatannya adalah tetap A sama dengan konstan, atau benda mengalami gerak lurus berubah beraturan. GLBB. Rumus pada gaya normal tergantung pada bidangnya. Yang pertama, rumus gaya normal pada bidang horizontal. Rumus gaya normal suatu benda yang terletak diam pada bidang horizontal adalah N sama dengan W. Yang kedua, rumus gaya normal pada bidang miring. Rumus gaya normal suatu benda yang terletak pada bidang miring yaitu N sama dengan W dikali cos alfa. Rumus yang ketiga yaitu gaya normal pada bidang vertikal. Rumus gaya normal suatu benda yang ditekan pada bidang vertikal adalah N sama dengan F. Contoh soal dari gaya normal. Sebuah balok diam di atas permukaan bidang datar. Massa balok sebesar 2 kg. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Besar dan arah gaya normalnya itu berapa? Sudah kita ketahui, massa dari benda yaitu 2 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya berat. Penyelesaiannya yaitu, karena balok dalam keadaan diam, maka pada arah vertikal atau tegak lurus berlaku persamaan sebagai berikut. Sigma Fy sama dengan 0, yang mana N min W sama dengan 0, N sama dengan W, N sama dengan M dikali G, N sama dengan M sudah kita ketahui yaitu 2 kg dikali gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Maka mendapatkan hasil N sama dengan 20 Newton. Dengan demikian, besar gaya berat balok tersebut adalah 20 Newton dan arahnya ke atas tegak lurus bidang. Gaya yang ketiga yaitu gaya gesekan. Diperumpamakan kita menarik sebuah balok kayu besar dengan gaya kecil, maka balok kayu itu tidak akan bisa bergerak karena gaya yang kita berikan tidak melebihi besar massa dari balok tersebut. Jika menggelindingkan sebuah bola di lapangan rumput, maka setelah menempuh jarak tertentu, bola tersebut pasti akan berhenti.
Gaya yang melawan gaya yang diberikan kepada balok kayu atau gaya yang menghentikan gerak bola itu dinamakan gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerak benda. Besarnya gaya gesekan ditentukan oleh kehalusan atau kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Semakin kasar benda yang bersentuhan, maka semakin besar gaya geseknya. Tetapi semakin licin benda yang bersentuhan, maka gaya geseknya semakin kecil. Untuk benda yang bergerak di udara, gaya geseknya bergantung pada luas permukaan benda yang bersentuhan dengan udara. Maka makin besar luas bidang sentuh, makin besar gaya gesek udara pada benda tersebut. Sedangkan untuk benda padat yang bergerak di atas benda padat, gaya geseknya tidak bergantung luas bidang. Gaya gesekan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Gaya gesek statis atau biasa disebut Fs adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih diam. Menurut hukum 1 Newton, selama benda masih diam, berarti resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jadi, selama benda masih diam, gaya gesek statis selalu sama dengan yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis dapat ditulis Fs maksimum sama dengan nu s dikali n, yang mana Fs maksimum adalah gaya gesekan statis maksimum dinyatakan dalam n, dan nu s sama dengan koefisien gesekan statis. Gaya gesek yang kedua, gaya gesek kinetis atau Fk, adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak. Gaya ini termasuk gaya disipatif, yaitu gaya dengan usaha yang dilakukan akan berubah menjadi kalor. Perbandingan antara gaya gesekan kinetis dengan gaya normal disebut koefisien gaya gesekan kinetis atau nu k. Secara matematis dapat ditulis Fk sama dengan nu k dikali n, yang mana Fk adalah gaya gesekan statis maksimum dan nu k adalah koefisien gesekan statis. Contoh soal untuk gaya gesek. Ada sebuah balok A yang bermassa 15 kg dan balok B yang bermassa 20 kg ditumpuk seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Koefisien gesek kinetik antara balok A dengan balok B dan balok B dengan lantai sama, yaitu nu k sama dengan 0,3. Jika balok B ditarik gaya F sehingga bergerak pelan, maka tentukan perbandingan gaya gesek yang bekerja antara balok A dan B dengan gaya gesek yang bekerja antara balok B dan lantai. Langkah yang pertama untuk kita mengetahui jawabannya yaitu kita sudah mengetahui massa benda A yaitu 15 kg, massa benda B yaitu 20 kg. Nu k sama dengan 0,3 dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan pada soal ini yaitu perbandingan antara Fa dan Fp. Langkah pertama, kita harus menggambarkan diagram gaya secara terpisah antara balok A dan balok B, seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut ini. Gambar diagram gaya yang bekerja pada kedua balok di atas. Gaya gesek yang bekerja antara balok A dengan balok B adalah Fa. Sedangkan gaya gesek yang bekerja antara balok B dengan lantai adalah Fb.
Besar masing-masing gaya gesek tersebut yaitu gaya A atau FA sama dengan nu K dikali NA sama dengan nu K dikali WA. FA sama dengan nu K dikali MA dikali G. FA sama dengan 0,3 dikali 15 dikali 10. FA sama dengan 40N. Kita sudah mendapatkan hasil dari FA yaitu 45N. FB sama dengan nu K dikali NAB. FB sama dengan nu K dikali dalam kurung WA ditambah WB. FB sama dengan nu K dikali dalam kurung MA dikali G ditambah MB dikali G. FB sama dengan 0,3 dikali dalam kurung 15 kali 10 ditambah 12 kali 10. FB sama dengan 0,3 dikali 150 ditambah 200. Maka didapatkan hasil FB sama dengan 105 Newton. Dengan demikian, kita dapat mengetahui perbandingan gaya gesek antara balok A dan balok B dan dengan gaya gesek antara balok B dengan lantai yaitu sebagai berikut. FA banding FB sama dengan 45 Newton banding 105 Newton. FA banding FB sama dengan 3 banding 7. Gaya yang keempat yaitu gaya tegangan tali. Suatu benda yang dihubungkan dengan tali dan digantungkan secara vertikal maupun ditarik secara horizontal, maka selalu bekerja gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Simbol gaya tegangan tali yaitu T atau tension. Dan satuannya adalah Newton. Arah gaya tegangan tali ini bergantung pada benda yang ditinjau. Bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, maupun membentuk sudut tertentu. Karenanya, sebab arah gaya tegangan tali bergantung pada titik atau posisi benda yang ditinjau, maka untuk keadaan atau kondisi yang berbeda, gambar dan rumus dari gaya tegangan tali itu juga berbeda. Rumus tegangan tali. Untuk keadaan atau kondisi yang berbeda, gambar dan rumus gaya tegangan tali juga berbeda. Dalam kondisi yang pertama, yaitu benda digantung dengan tali. Ketika sebuah benda bermassa M dihubungkan tali kemudian digantung, maka pada benda tersebut bekerja dua gaya, yaitu yang pertama gaya tegangan tali atau T dan gaya berat atau W. Karena benda diam, maka berlaku hukum 1 Newton sebagai berikut. Sigma Fy sama dengan 0, T min W sama dengan 0, T sama dengan W. Sehingga rumus yang didapat untuk gaya tegangan tali pada kondisi ini yaitu T sama dengan M kali G. Jika yang kita tinjau adalah tempat di mana tali digantung, maka pada gantungan tersebut juga bekerja gaya tegangan tali T aksen yang besarnya sama dengan T, sehingga T aksen sama dengan T. Pada kondisi yang kedua, yaitu benda dihubungkan tali pada katrol yang licin. Jika sebuah benda bermassa M dihubungkan tali pada katrol licin, kemudian ditarik dengan gaya F, maka benda tersebut bekerja dua gaya, yaitu yang pertama gaya tegangan tali atau T dan gaya berat atau W. Jika F lebih besar dari W, maka benda bergerak ke atas sehingga berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan M dikali A. T1 dikurang W sama dengan M dikali A. T1 sama dengan
M dikali A ditambah W. T1 sama dengan M dikali A ditambah M dikali G. Sehingga kita dapat rumus gaya tegangan tali pada kondisi ini, yaitu T1 sama dengan M dikali A plus G. Karena pada katrol yang licin, maksudnya tidak ada gesekan, semua gaya tegangan tali besarnya adalah sama. Maka sehingga T1 aksen sama dengan T2 aksen sama dengan T1 sama dengan T2. Pada kondisi yang ketiga, yaitu dua benda dihubungkan tali dan ditarik. Misalkan, dua benda bermassa M1 dan M2 saling dihubungkan dengan tali pada bidang datar licin, kemudian pada benda 2 ditarik dengan gaya sebesar F. Maka pada masing-masing benda bekerja gaya tegangan tali T1 dan T2. Jika kedua benda bergerak ke kanan, maka masing-masing benda berlaku hukum 2 Newton. Maka sebagai berikut. Benda yang pertama dapat kita lihat pada gambar. Benda yang pertama yaitu resultan gaya pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan M1 dikali A. N1 min W1 sama dengan M1 dikali A. Karena tidak ada gerak pada arah Y, maka percepatan atau A sama dengan 0. N1 dikurang W1 sama dengan 0. N1 sama dengan W1. Yang didapat pada resultan gaya pada sumbu Y yaitu N1 sama dengan W1. Lalu pada resultan gaya sumbu X yaitu sigma Fx sama dengan M1 dikali A. T1 sama dengan M1 dikali A. Dengan demikian, besar gaya tegangan tali pada benda 1 adalah T1 sama dengan M1 dikali A. Pada benda yang kedua, resultan gaya pada sumbu Y yaitu sigma Fy sama dengan M2 dikali A. N2 min W2 sama dengan M2 dikali A. Karena tidak ada gerak pada arah Y, maka percepatan atau A sama dengan 0. N2 min W2 sama dengan 0. N2 sama dengan W2. Maka resultan gaya pada sumbu Y yaitu N2 sama dengan W2. Resultan gaya pada sumbu X, sigma Fx sama dengan M2 dikali A. F min T2 sama dengan M2 dikali A. T2 sama dengan F min M2 dikali A. Dengan demikian, besar gaya tegangan tali pada benda 2 adalah T sama dengan F min M dikali A. Maka resultan gaya pada sumbu X didapatkan T sama dengan F min M dikali A. Karena pada benda 1 dan benda 2 dihubungkan dengan tali yang sama, maka T1 sama dengan T2. Pada kondisi keempat, yaitu benda dihubungkan tali pada bidang miring yang licin. Jika sebuah benda bermassa M dihubungkan dengan tali, kemudian diletakkan pada benda miring licin dengan sudut kemiringan alfa, maka pada benda tersebut bekerja gaya tegangan tali T dengan arah seperti pada gambar. Karena benda tidak bergerak, maka berlaku hukum 1 Newton, yang mana sebagai berikut. Resultan gaya pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0, N min W cos alpha sama dengan 0, N sama dengan W dikali cos alpha, N sama dengan M dikali G dikali cos alpha. Resultan gaya pada sumbu X, sigma Fx sama dengan 0, T min W dikali sin alpha sama dengan 0, T sama dengan W dikali sin alpha, T sama dengan M dikali G dikali sin alpha. Dengan demikian, besar gaya tegangan tali pada benda tersebut didapat T sama dengan M dikali G dikali sin alpha.
Contoh soal pada gaya tegangan tali. Sebuah lift bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa lift dan isinya itu 200 kg, tentukan tegangan tali penarik lift tersebut jika percepatan gravitasi bumi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya, gaya yang bekerja pada lift adalah berat dan tegangan tali, seperti yang diperlihatkan pada gambar. Karena benda bergerak dengan satu percepatan ke atas, karena benda bergerak dengan suatu percepatan ke atas sesuai dengan hukum 2 Newton, maka kita memperoleh sigma Fy sama dengan M dikali A, T min W sama dengan M dikali A, T sama dengan W ditambah M kali A, T sama dengan M dikali G ditambah M dikali A, T sama dengan M dikali dalam kurung G plus A, T sama dengan 200 kg dikali dalam kurung 10 meter per sekon kuadrat ditambah 2 meter per sekon kuadrat. Didapat hasil T sama dengan 2400 Newton. Gaya yang searah dengan percepatan arah gerak benda diberi tanda positif dan gaya yang berlawanan dengan percepatan diberi tanda negatif. Itulah pemaparan materi gaya yang mana hanya saya jelaskan beberapa di antaranya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penyampaian materi dari saya. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan atas pengertiannya saya ucapkan terima